kali ini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis algoritma penjadwalan, yaitu yang pertama, SJF primitif. Jika suatu proses sedang dikerjakan, kemudian ada proses lain yang datang, di mana burst time-nya lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan itu, maka proses lain itu akan dikerjakan dahulu. Sementara sisa proses tadi dikembalikan ke ready queue. Nah, dan ini contoh tabel prosesnya. Pada proses 1, arrival time-nya 0, burst time-nya 12. Pada proses 2, arrival time-nya 2, burst time-nya 8. Pada proses 3, arrival time-nya 3, burst time-nya 5. Pada proses 4, arrival time-nya 5, burst time-nya 2. Pada proses 5, arrival time-nya 9, burst time-nya 1. Nah, dan ini Gantt chart-nya. Pada waktu P1 0, pada P1 0, 12 dieksekusi pada waktu 2 P2. Masuk ke ready queue dengan burst time lebih kecil dari P1 yaitu 8. Sedangkan P1 masih sisa 10, maka P2 dijalankan dengan pada saat P2 jalan sebanyak 1 pada proses 3. P3 masuk dengan burst time lebih kecil dari P2, maka P3 dieksekusi. Pada posisi 5, P4 masuk dengan burst time lebih kecil, dan begitu seterusnya. Waktu tunggu setiap proses adalah proses 1 sama dengan 0 tambah 18 dikurang 2, karena pada saat masuknya P1, P2 kembali menunggu, sama dengan 16. P2 11 kurang 3 sama dengan 9. Proses 3 7 kurang 5 sama dengan 2. Proses 4 5 kurang 5 sama dengan 0. Proses 5 10 dikurang 9 sama dengan 1. Jumlah sama dengan 28. Waktu tunggu rata-rata setiap proses 28 dibagi ke 5 proses tersebut, atau 5, sama dengan 5,6 satuan waktu. Algoritma yang kedua yaitu priority non-primitive, yaitu penjadwalan priority dengan skema non-primitive. Berdasarkan dengan kapasitas size yang lebih besar, terdapat 4 buah proses yang memiliki arrival time dan burst time yang berbeda. Masing-masing proses dengan kapasitas size yang telah ditentukan. Berikut ini ada contoh implementasi dengan menggunakan algoritma tersebut. Dan ini contoh tabel prosesnya. Pada proses 1, arrival time-nya 0, burst time-nya 10, size-nya 100 KB. Proses 2, arrival time-nya 2, burst time-nya 8, size-nya 150 KB. Pada proses 3, arrival time-nya 3, burst time-nya 12, size-nya 175 KB. Proses 4, arrival time-nya 5, burst time-nya 5, size-nya 122 KB. Dan ini adalah Gantt chart-nya, yaitu pada mili detik ke 0, P1 datang membawa 10, tetapi P1 dieksekusi dahulu karena ngantri dahulu. Tetapi pada mili detik kedua, proses lain datang, maka P1 ini sisa 8. Pada mili detik ketiga datang yaitu P3, maka P2 sisa 7 karena sudah berjalan 1 kali atau 1 mili detik. Kemudian mili detik ketiga ini akan diutamakan dieksekusi karena size-nya lebih besar 175 KB, membawa 12. Maka proses 3 akan dieksekusi, yaitu 12 tambah 3 sama dengan 15. Berikutnya yaitu yang dieksekusi yang besar kedua adalah proses 2, yaitu burst time-nya 7.
yaitu 15 tambah 7 sama dengan 22. Yang berikutnya P1, karena P1 yang pertama kali ngantri membawa 8, berarti 22 tambah 8 sama dengan 30. Kemudian yang terakhir, yang satu-satunya proses yang belum dieksekusi, yaitu P4, membawa 5, maka 30 tambah 5 sama dengan 35 per menit. Waktu tunggu untuk masing-masing proses adalah P1 sama dengan 0, P2 proses 2 sama dengan 22 dikurang 2 sama dengan 20, proses 3 10 dikurang 3 sama dengan 7, proses 4 30 dikurang 5 sama dengan 25, dan jumlah keseluruhannya adalah 52. Rata-rata waktu tunggu untuk setiap proses adalah 52 bagi 4 sama dengan 13 milidetik. Untuk algoritma yang ketiga, yaitu RRSJF non-primitive atau round robin short text job freeze non-primitive, merupakan penjadwalan dengan pemberian jatah waktu terbesar Q kepada setiap proses, tetapi pada saat arrival time sama. Yang dipilih berikutnya untuk proses adalah yang burst time-nya kecil. Nah, ini contoh tabel prosesnya. Pada proses 1, arrival time-nya 0, burst time-nya 12. Pada proses 2, arrival time-nya 2, burst time-nya 8. Pada proses 3, arrival time-nya 3, burst time-nya 5. Pada proses 4, arrival time-nya 5, burst time-nya 2. Pada proses 5, arrival time-nya 9, burst time-nya 1. Nah, diketahui quantum time-nya 3. Dan ini adalah contoh Gantt chart-nya. Waktu tunggu untuk masing-masing proses adalah pada proses 1 sama dengan 0 tambah 19 dikurang 3. Atau pada saat masuknya P1, P2 kembali menunggu sama dengan 16. P2 11 dikurang 2 sama dengan 9. Proses 3, 6 dikurang 3 sama dengan 3. Proses 4, 8 dikurang 5 sama dengan 3. Proses 5, 10 dikurang 9 sama dengan 1. Jumlah keseluruhan 32. Waktu tunggu rata-rata atau waiting time untuk setiap proses adalah 32 dibagi 5 sama dengan 6,4 milidetik.